Halo para penonton semuanya. Kalau misalkan kalian mengira jadi seorang pengusaha itu enak, kita bebas menentukan jam kerja kita juga nggak perlu diatur-atur orang. Iya, anggapan kalian benar. Anggapan kalian nggak salah. Akan tetapi, kebebasan itu tentu tidak datang secara gratis, melainkan ada sebuah harga yang harus dibayar. Saya Muhammad Alven Effendi, dan inilah pengalaman saya ngobrol-ngobrol dengan 4 orang pengusaha. Selamat menonton. Jadi, sebagaimana liburan-liburanku sebelumnya, kami para santri itu biasanya sebelum libur pondok, kami diberikan sebuah tugas. Yang kemudian tugas itu nanti dikerjakan ketika liburan, ketika kami di rumah. Dan liburan kali ini pun sama. Aku mendapatkan sebuah tugas untuk berkenalan atau ya gampangnya ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang pengusaha. Dan alhamdulillah aku sudah ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang pengusaha, mulai dari penjual cilok, petani, pengusaha warung sembako, sampai dengan pengusaha rumah makan. Dan aku berikan kepada mereka 3 buah pertanyaan. 2 pertanyaan biasa dan 1 pertanyaan tentang survei atau penelitian yang sedang aku lakukan. Jadi karena aku mendapatkan sebuah tugas semacam ini ya, aku sekalian aja mau bikin sebuah survei. Survei tentang ya ekonomi dan bisnis lah tentunya. Di pertanyaan pertama, aku coba tanyakan kepada mereka tentang apa motivasi awal mereka memulai bisnisnya tersebut. Di pertanyaan kedua, aku coba tanyakan tentang apa tantangan terberat dan juga solusinya. Dan di pertanyaan ketiga adalah pertanyaan survei. Aku coba tanyakan kepada mereka kira-kira pendapatan mereka dari 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan atau penurunan. Jadi, sebagaimana yang mungkin sudah kalian ketahui, bahwa negara kita saat ini sedang mengalami yang namanya krisis ekonomi. Yang penyebabnya mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan berita-beritanya, seperti maraknya praktek judi online, korupsi, dan juga PHK. Ketiga hal ini tentunya memberikan dampak yang sangat buruk bagi perekonomian di negara kita. Pertumbuhan ekonomi kita melambat, atau bahkan menurun, kemudian nilai mata uang kita yang melemah, harga barang dan jasa meningkat, kita kehilangan kepercayaan investor terhadap pasar modal, dan bahkan sampai daya beli masyarakat kita yang melemah. Pemerintah turunnya jumlah pemudik tahun ini menjadi sinyal daya beli melemah, terutama masyarakat menengah ke bawah. Fenomena ini dapat menjadi tanda bahaya krisis ekonomi tengah mengancam Indonesia jika pemerintah tidak segera mengambil langkah tepat untuk mengatasinya. Subjek yang pertama, kita memiliki seorang penjual cilok yang sudah 12 tahun namanya berjualan. Daripada kita kerja sama orang harus mengikuti peraturan ini dan itu, mending kita buat usaha sendiri aja. Ramadan, ya, kalian nggak salah dengar, Ramadan. Karena beliau ini adalah orang yang sebelumnya ketika di bulan Ramadan beliau ini full tidak berjualan. Sehingga beliau harus menyiapkan uang yang cukup untuk 1 bulan ke depannya. Akan tetapi di Ramadan tahun ini beliau terpaksa harus tetap berjualan karena memang pendapatannya yang tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Secara tidak langsung sudah terjawab tadi ya, bahwa penghasilan beliau, pendapatan beliau 3 tahun ini mengalami penurunan. Subjek yang kedua, kita memiliki seorang petani cabai. Melihat peluang yang beliau lihat ini adalah ketika orang-orang di sekitarnya itu rata-rata jika memiliki lahan pasti akan dibuat menjadi perkebunan sawit. Beliau melihat ada peluang dan akhirnya tercetuslah ide untuk nanam cabai. Ya, karena memang di tempat saya di Kalimantan itu salah satu usaha yang sangat-sangat menguntungkan itu memang ya usaha perkebunan sawit. Dan menurut penuturan beliau juga, beliau itu memang sebelumnya sudah ada pengalaman dan juga basic di pertanian. Kalau satu tanaman, kalau tanamannya sehat, biasanya ya antara 20 sampai 25 bisa.
hama, lebih teliti ngerawatnya, kemudian pengecekannya harus lebih sering. Contohnya ya beliau ini ya, beliau ini dalam sehari biasanya dua kali dalam sehari bolak-balik ke ladang untuk ngecekin cabai-cabai beliau. Alhamdulillah meningkat. Subjek ketiga ini kita memiliki seorang pengusaha warung yang sudah 12 tahun lamanya berjualan. Dan beliau berjualan ada yang dijual di rumah beliau seperti ya warung-warung pada umumnya, dan ada juga yang dijual dengan cara keliling menggunakan mobil pickup. Ada peluang, dan juga menurut beliau daripada kita harus kerja sawit yang perlu tenaga ekstra, maka lebih baik buka usaha warung seperti ini. Dan juga beliau ini memang dari background keluarganya, bapak ibunya bahkan sampai mertuanya juga seorang pedagang. Jadi beliau ini sudah punya gambaran tentang bagaimana cara-caranya. Orang yang suka ngebon alias ngutang. Kenapa hal ini menjadi tantangan terberatnya menurut beliau? Karena kalau banyak yang hutang, jadi beliau itu menjadi kesulitan untuk menentukan dan mengidentifikasi untung dan ruginya. Dan juga kadang ada sebagian orang yang bahkan dia itu sampai kabur, jadi hutang-hutangnya tuh nggak dibayar sama sekali. Aku sempat menanyakan kepada beliau, kalau misalkan ada yang kabur seperti itu, bagaimana? Apakah dicari, tetap berusaha dicari untuk kemudian ditagih atau bagaimana? Ternyata jawaban beliau, kalau sudah kabur, ya sudah, hilang. Jadi itu menjadi tantangan terberatnya menurut beliau. Beliau tidak tahu, ya karena itu tadi ya, karena ada orang-orang yang utang, kemudian jadinya beliau tidak bisa mengidentifikasi apakah keuntungannya di tahun itu lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya atau mungkin menurun. Ya karena keuntungannya kan masih ada di tangan orang, masih dipegang orang uangnya. Tapi dari obrolan-obrolan kami selanjutnya, beberapa pernyataan beliau itu seperti menunjukkan sebuah makna bahwa pendapatan beliau 3 tahun terakhir ini mengalami penurunan. Ya tentunya tidak secara langsung tentang income-nya ya, tapi bisa dilihat dari harga barang-barang yang meningkat. Harga barang-barang meningkat, tapi warung tentunya tetap tidak bisa terlalu terus meninggikan harga jualnya. Jadi secara tidak langsung pasti pendapatan yang beliau dapatkan semakin tahun semakin menurun. Kemudian subjek yang terakhir kita punya seorang pengusaha rumah makan, atau lebih spesifiknya warung bakso yang sudah 7 tahun lamanya berjualan. Punya keahlian bikin bakso. Jadi kata beliau, semuanya itu awalnya karena coba-coba. Dan beliau pun akhirnya juga coba-coba buat usaha, kemudian memperkenalkan usahanya ini, dan akhirnya ternyata hasilnya itu terasa. Akhirnya beliau pun keterusan jualan bakso. Mencari pelanggan setia. Ya, ini adalah tantangan berat di awal-awal beliau membuka usahanya ini. Kalau tantangan berat secara keseluruhannya justru itu dari dalam diri beliau sendiri katanya, yaitu adalah rasa malas. Ya, tentu tiap hari harus buka warung, bikin bakso, nyiapin kuah, itu kan tentu adalah hal yang gak mudah gitu kan. Jadi justru tantangan terberatnya adalah rasa malas. Maka dari itu menurut beliau kita harus sabar dan juga tekun dalam menjalani usahanya ini. Menurun tapi tidak terlalu signifikan. Ada banyak sekali tentunya insight baru yang aku dapatkan, dan aku juga menemukan ada beberapa benang merah dari pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh para subjek. Di pertanyaan pertama contohnya, meskipun motivasi mereka berbeda-beda, akan tetapi ada satu kesamaan dari kesemua subjek, bahwa mereka semua sama-sama melihat peluang. Hal ini jelas ya, kan nggak mungkin juga kalau mereka berani mulai usaha tanpa melihat ada peluang.
Jadi setiap usaha itu pasti sebelum orang itu memulai usahanya, sebelumnya ia sudah memastikan tentang ada peluang atau tidaknya, kemudian di mana nanti pasarnya, bagaimana ia menjajakan barang dagangannya, kemungkinan berhasil atau enggaknya, semua itu pasti sudah dipertimbangkan sebelum seseorang itu memulai usahanya. Kemudian dari pertanyaan kedua, aku jadi tahu kalau ternyata tiap usaha itu memang akan selalu ada tantangannya masing-masing. Maka sebagai seorang pengusaha atau orang yang pengen jadi seorang pengusaha, maka kita sedari awal harus menyadari akan hal ini. Dan juga dalam setiap situasi dan juga kondisi, kita harus bisa berpikir strategis untuk bisa merumuskan solusi dari setiap tantangan-tantangan usaha tersebut. Selanjutnya dari pertanyaan ketiga, dari survei yang aku buat, sebenarnya aku cuma ingin melihat fenomena krisis ekonomi ini secara langsung. Seperti dampak apa yang ditimbulkan di tengah masyarakat, ya kalian bisa melihat sendiri ya, ada banyak sekali berita-berita yang bahas terkait hal itu. Dan efek terburuknya tentu adalah melemahnya permintaan domestik atau daya beli masyarakat kita yang melemah. Daya beli masyarakat menurun, orang-orang mengurangi belanja barang dan jasa, pendapatan perusahaan ikut turun, produksi dipangkas, operasional ditekan, PHK terjadi di mana-mana, permintaan barang dan jasa menjadi lesu, ekonomian kita melambat atau bahkan menurun, beban negara ikut meningkat, dan akhirnya kita akan memasuki fase yang sangat suram dari perjalanan ekonomi kita. Dan ada banyak sekali orang-orang yang mungkin belum menyadari akan hal ini. Dikiranya ya ini kayak fenomena biasa gitu. Ya namanya usaha pasti ada kalanya kita untung, ada kalanya rugi. Padahal tidak. Ini bukan sekedar penurunan, tapi ini adalah sebuah awal dari bencana yang lebih besar. Krisis ekonomi saat ini adalah suatu bentuk dari kegagalan sistem yang dibuat oleh para pembuat kebijakan kita. Jika hal ini tidak segera ditindaklanjuti dengan serius, maka besar kemungkinan negara kita akan mengalami fase yang sangat-sangat mengerikan. Sebenarnya aku agak takut mau membahas tentang hal ini karena takutnya aku berbicara di luar kapasitasku ya. Ya, gue ini bukan seseorang yang kuliah jurusan ekonomi. Aku masih kelas 2 SMA. Cuma ya aku nih orangnya suka nonton berita-berita dan konten-konten tentang ekonomi gitu. Jadi aku minta tolong dari video pembahasanku ini yang benar-benar jauh dari kata sempurna. Tolong buat teman-teman yang lebih paham yang lagi nonton video ini, jika aku ada salah atau kelirunya mohon diluruskan di kolom komentar. Seperti itu. Mungkin itu saja teman-teman, sampai jumpa di konten selanjutnya kalau aku mau bikin lagi. Dadah.